Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Nike P6000. Awalnya tuh gue nggak niat ya buat nge-review sepatu ini, karena ya rasanya jadi sepatu yang biasa aja gitu. Beberapa kali gue ngeliat sepatu ini di toko masih sitting dan gue lewatin aja guys. Sampai di beberapa minggu terakhir ini gue sempet ngeliat di salah satu akun Just Tip di Instagram, mereka ngepost sepatu ini dan dijual dengan harga 2.500.000, bahkan sampai di sponsor juga. Jadi sepatu ini tuh ternyata cukup happening. Gue penasaran banget sih jadinya, karena ya di PO kan dijual dengan harga 2.500.000, which is itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga retailnya yang sepatu ini miliki, yaitu di 1.909.000. Emang sepatu ini sebagus itu ya? Emang banyak yang tertarik sama sepatu ini. Apalagi kalau dibandingkan sama Nike Vomero 5, dimana itu jadi salah satu sepatu yang emang udah banyak yang suka gitu. Ya untungnya gue cepet-cepet sadar, gue langsung cari sepatu ini di toko. Untung aja gue masih bisa ngedapetin edisi Hangul Day ini, dimana ini jadi salah satu colorway yang menurut gue cukup spesial, asik banget secara pewarnaannya, kaki-kaki gitu. Dan kalian bisa lihat dari sisi detailingnya, ini tuh colorway yang memperingati alfabetik di Korea, sehingga ini jadi salah satu colorway yang cukup menarik banget dari sisi detailingnya. Kalian bisa lihat di sini ada hang tag-nya, ada beberapa tulisan Korea juga di bagian belakang sepatunya. Dan sekali lagi secara colorway-nya pun sendiri menurut gue sih bakal cocok untuk dijadikan sebagai sepatu daily gue sehari-hari. Dan bener aja guys, setelah gue ngedapetin sepatu ini, beberapa hari kemudian gue cek lagi di toko, ternyata sepatu ini udah sold out, nggak ada lagi. Untuk seri P6000 apapun itu kayaknya udah mulai susah didapetin di toko. Dan rasanya sebagai sneakerhead, kadang itu kita happy gitu kalau misalnya kita bisa ngedapetin sepatu yang kita suka dengan harga retail dan nggak sampai beli dengan harga resell. Untung sih gue masih bisa ngedapetin sepatu ini. Dan mungkin salah satu aspek yang bikin sepatu ini cukup menarik buat para sneakerhead atau orang yang memang lagi into sneakers di zaman sekarang ada dari sisi harganya, yang ternyata sepatu ini jual dengan harga 500.000, lebih terjangkau dibandingkan dengan Nike Vomero 5. Kita tahu lah ya, banyak banget orang yang bilang Nike Vomero 5 itu sepatu Nike ternyaman sampai saat ini, enak banget dipakai, gini dan lain sebagainya. Tapi waktu gue main ke toko, Nike Vomero itu masih ada di store, jadi masih bisa kalian temukan. Tapi untuk sepatu ini rasanya tuh udah mulai langka gitu. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, selain harganya terpaut dari sisi 500 ribuan, which is itu cukup menggiurkan ya, 500.000 gitu buat kita. Kalau misalnya anak kos bisa buat jajan, 500.000 bisa buat beli kuota 2 bulan juga. Dan secara sepatunya kalian tetap dapat sepatu yang sama-sama keren, punya model retro running looks, bahkan merupakan sepatu yang terbilang cukup ringan juga secara build-nya. Juga dari sisi materialnya, ini bisa dibilang material yang digunakan itu beragam banget. Kalian bisa lihat untuk di bagian uppernya, sepatu ini menggunakan perpaduan antara material mesh, ada penggunaan synthetic leather, ada penggunaan real leathernya juga, ada suede, ada nubuck. Dan untuk overall looksnya sendiri bisa dibilang sepatu ini kelihatan cukup unik guys. Kalau buat gue sendiri, looks yang ditawarkan oleh sepatu ini tuh bakal cocok buat dipakai sama outfit-outfit yang berbau streetwear, vintage look, atau kalau kalian pengen kelihatan dengan sporty looks, itu juga bakal masuk banget ketika kalian paduin outfit kalian dengan sepatu ini. Dan mungkin salah satu aspek yang jadi pertimbangan kalian kalau kalian pengen beli sepatu ini, pasti kalian bakal tanya 500.000 bedanya sama Nike Vomero 5, itu dari sisi kenyamanannya gimana bang? Yap, kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan, ada beberapa fitur yang bisa dibilang cukup berbeda kalau dibandingkan dengan Nike Vomero 5, di mana sepatu ini tidak memiliki zoom unit di bagian heel ataupun di bagian forefootnya. Kalau Nike Vomero 5 itu kan jelas ya, teknologinya bisa dibilang salah satu teknologi yang di atas lah. Kalau menurut gue di sepatu ini bisa dibilang teknologinya itu lebih basic dengan penggunaan foam aja secara overall. Tapi kalau buat gue sendiri, foam yang digunakan di sepatu ini berasa cukup airy. Dan kalau dibandingkan dengan kenyamanan yang ada di Nike Vomero 5, menurut gue sih masih nggak sesignifikan itu juga perbedaannya. Tetap kita realistis bilang ada bedanya dari sisi bouncy-nya. Tapi kalau pas gue pakai sehari-hari sih, sepatu ini menurut gue masih jadi salah satu sepatu yang nyaman banget. Apalagi kalau kalian udah kebiasa dengan sepatu-sepatu klasik seperti Nike Dunk, Jordan 1, teknologi-teknologi sepatu yang klasik banget, dimana itu menggunakan
teknologi kapsul, penggunaan foam yang ada di sepatu ini menurut gue berasa lebih nyaman guys. Paling salah satu bagian aja yang menurut gue bisa dibikin lebih rapi dikit sama Nike kalau kita ngomongin bagian toolingnya. Di sini tuh di bagian midsole kalian bisa lihat ada kayak titik-titiknya gitu loh guys, which is ini tuh kayak dari sisi cetakannya Nike itu beberapa sepatu mereka emang kayak gini, no big deal juga. Tapi menurut gue kalau dibikin lebih rapi ini bakal jadi salah satu hal yang lebih cakep aja sih di sepatu ini. Dan menurut gue dua aspek tadi ada pertimbangan utama banget apakah kalian pengen beli sepatu ini atau kalian pengen upgrade ke Nike Vomero 5. Dimana gue ngerasa kalau kalian memang bener-bener perhatian dari sisi harganya, ya sepatu ini masih menawarkan looks yang keren banget dengan harga yang lebih murah, dan secara kenyamanan juga menurut gue masih bersaing dengan sepatu-sepatu lainnya. Tapi kalau kalian pengen sepatu yang build-nya secara teknologi itu lebih nyaman, ya kalian bisa upgrade ke Nike Vomero 5 dengan adanya penggunaan zoom unit di bagian heel sama di bagian forefoot-nya. Selain itu, kalau kita ngebahas dari sisi penggunaan material outsole-nya, menurut gue sih standar aja, kayak bener-bener ya basic aja outsole seperti ini. Dan kalau kita ngomongin fitnya juga menurut gue sih sepatu ini fit true to size dan nyaman-nyaman aja. Kalau kalian punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. And that's about it guys, review untuk sepatu Nike P6000. Gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah, gue penasaran banget. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu Nike P6000 ini, gue saranin segera aja deh, karena sepatu ini stoknya udah mulai menipis dan mulai susah untuk ngedapetin sepatu ini di retail store Indonesia. Alright guys, peace.